Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi persamaan garis lurus yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan beberapa materi tentang bagaimana kalian mencari gradien dan bagaimana kalian mencari persamaan garis lurus. Yang pertama adalah gradien persamaan garis. Nah, apa itu gradien? Kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan gambar anak tangga. Nah, tentunya kalian sudah sering melihat tangga ini adalah untuk menghubungkan rumah yang mempunyai lantai, misalkan lantai 1 dan lantai 2. Nah, tentunya tangga ini pastilah memiliki kemiringan. Nah, bagaimana mencari kemiringannya? Nah, itulah yang disebut gradien. Jadi, untuk menentukan kemiringan bisa kalian tentukan dengan melihat jarak secara vertikal ujung tangga bagian atas dan jarak horizontal ujung tangga bagian bawah, kemudian dibentuklah sebuah sudut siku-siku seperti pada gambar. Nah, nilai kemiringan sebuah garis ditentukan melalui perbandingan jarak vertikal dan jarak horizontal yang dibentuk seperti gambar di samping. Jadi, nilai kemiringan atau gradien itu bisa ditentukan melalui perbandingan jarak vertikal dan jarak horizontal. Nah, kalau dibuat dalam sistem koordinat kartesius, maka diperoleh bentuk seperti berikut. Nah, misalkan itu adalah jarak horizontalnya dan ini adalah jarak vertikalnya. Nah, sehingga M itu adalah delta Y per delta X. Nah, sudah kita ketahui bahwa delta Y itu adalah jarak vertikal. Jadi ini adalah delta Y, kemudian ini adalah delta X. Jadi kemiringan garis atau gradien yang berasal dari titik asal atau 0,0 seperti pada gambar dan melalui sebuah titik A yaitu x1, y1, maka M-nya adalah y per x atau dalam kasus ini adalah y1 per x1. Nah, gradien persamaan garis ada beberapa. Misalkan secara geometri, gradien yang sejajar sumbu x itu gradiennya adalah 0. Jadi bentuknya seperti ini, sejajar dengan sumbu x. Nah, kita bisa lihat bahwa selisih y-nya, selisih vertikalnya 0 karena dia mendatar. Kemudian gradien yang sejajar sumbu y itu tidak memiliki gradien atau tidak terdefinisi. Jadi kalau bertemu bentuk-bentuk gambar seperti ini, pasti dia tidak mungkin memiliki gradien atau gradiennya tidak terdefinisi. Kemudian gradien yang grafiknya turun dari kiri ke kanan itu gradiennya negatif. Jadi ketika kalian menemui gambar seperti ini, maka gradiennya pastilah negatif. Dan sebaliknya, gradien yang naik dari kiri ke kanan, maka nilai gradiennya positif. Jadi seperti gambar ini. Nah, kemudian di sistem koordinat kartesius tentunya sebuah garis itu minimal dilalui oleh dua buah titik. Nah, bagaimana gradien garis yang melalui dua buah titik? Bisa dilihat pada gambar. Jadi ada sebuah garis kemudian melalui dua buah titik yaitu titik A dan titik B. Nah, titik A ini adalah x1, y1. Kemudian titik B inilah x2, y2. Nah, jadi misalkan persamaan garis ini seperti yang minggu lalu kita sudah bahas, yaitu persamaan umumnya adalah y sama dengan mx plus c. Jadi ini adalah persamaannya adalah y sama dengan mx plus c. Kemudian melalui dua titik yaitu A dan B. A itu x1, y1, B itu adalah x2, y2. Maka dua titik tersebut memenuhi persamaan garis. Nah, sehingga pada titik A berlaku, jadi
karena titik A itulah X1, Y1, kita bisa substitusi ke persamaan ini. Nah, jadi Y-nya ganti dengan Y1, kemudian X-nya ganti dengan X1, sehingga diperoleh Y1 sama dengan MX1 plus C. Atau dengan pengolahan secara aljabar bisa diperoleh bahwa C itu adalah Y1 kurang MX1, yaitu MX1 ini kita pindah ruas ke kiri sehingga menjadi negatif. Nah, begitu juga pada B berlaku Y2 sama dengan MX2 tambah C, atau sama seperti titik A, C sama dengan Y2 kurang MX2. Nah, dari dua persamaan tersebut diperoleh bahwa kita lihat ini adalah konstanta C, ini juga konstanta C, berarti kedua nilai ini adalah sama atau ekivalen, sehingga nilai ini bisa disubstitusi, yaitu Y1 kurang MX1 sama dengan Y2 kurang MX2. Nah, kemudian M-nya kita kumpulkan, kemudian Y-nya juga kita kumpulkan. Nah, jadi yang ini pindah ruas ke ruas kiri sehingga menjadi positif, kemudian Y1 ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga diperoleh bahwa MX2 kurang MX1 sama dengan Y2 kurang Y1. Nah, sebelum memperoleh nilai ini, jadi prosesnya tentunya dengan sifat distributif, kita bisa keluarkan M-nya, sehingga X2 kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa dengan memindahkan X2 min X1 ke ruas kanan, bisa diperoleh bahwa M itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi inilah rumus atau formula gradien garis yang melalui dua buah titik. Nah, ada beberapa contoh berikut. Tentukan gradien garis yang melalui titik 1,2 dan 5,3. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa kalau ada garis yang dilalui oleh dua buah titik, maka M-nya bisa dicari dengan cara Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sehingga kita bisa substitusi, Y2-nya adalah 3. Jadi ini Y2, kemudian Y1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah 5. Ini 5 kurang X1-nya adalah 1, sehingga diperoleh ini hasilnya 1 per 4. Jadi gradien dari garis yang melalui dua buah titik ini adalah 1 per 4. Nah, kemudian tentukan gradien garis dengan persamaan garis 3x min 2y plus 12 sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwa persamaan garis itu adalah y sama dengan mx plus c. Nah, sehingga seperti minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa bentuk ini bisa diubah menjadi y sama dengan mx plus c, yaitu dengan menghilangkan variabel x dan konstanta di ruas kiri dengan memindahkannya ke ruas kanan, sehingga diperoleh dari sini berarti yang masih tetap di ruas kiri adalah negatif 2y sama dengan, nah berarti ini kita pindahkan menjadi negatif 3x, kemudian ini pindah menjadi negatif 12, sehingga kita bisa bagi negatif 2 kedua ruas, peroleh bahwa negatif 2y dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3x dibagi negatif 2 kurang 12 dibagi negatif 2, sehingga diperoleh ini adalah y, ini adalah negatif bagi negatif hasilnya positif 3 per 2x, negatif bagi negatif hasilnya positif 6. Nah, dari sini kita tahu bahwa gradiennya adalah m. Nah, berarti dari bentuk ini kita tahu bahwa gradiennya adalah 3 per 2 atau m-nya adalah 3 per 2. Jadi kalau ada bentuk persamaan garis kemudian kalian disuruh mencari gradiennya, maka ubahlah dia dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Berikutnya adalah persamaan garis lurus.
Nah, sebuah garis bisa diketahui persamaannya. Yang pertama, apabila persamaan itu melalui satu titik dan gradiennya diketahui. Nah, jadi misalkan sebuah titik x1, y1 terletak pada garis y sama dengan mx plus c, maka titik tersebut memenuhi persamaan garis, yaitu y1 sama dengan mx1 plus c. Jadi sama seperti tadi, jadi disubstitusi, sehingga dengan proses aljabar diperoleh bahwa c sama dengan y1 kurang mx1. Jadi mx1 ini dipindah ke ruas kiri, sehingga diperoleh y1 kurang mx1 sama dengan c. Nah, apabila nilai c itu disubstitusikan, maka diperoleh persamaan. Nah, jadi c ini kita substitusi dengan ini, sehingga nilai c itu berubah menjadi ini. Nah, kemudian dengan proses aljabar, y-nya dikumpulkan, jadi y-nya dibawa ke ruas kiri, sehingga menjadi y kurang y1 sama dengan mx kurang mx1. Nah, dengan sifat distributif diperoleh bahwa y kurang y1 sama dengan m dalam kurung x kurang x1. Jadi inilah bentuk persamaan garis apabila gradiennya diketahui dan satu titik dilalui pada garis tersebut. Nah, kemudian bagaimana persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik? Nah, misalkan dua buah titik itu yaitu x1 y1 dan x2 y2 terletak pada garis y sama dengan mx plus c. Jadi misalkan ada titik, ini ada titik, kemudian bisa dibuat sebuah garis lurus. Nah, ini bisa dicari persamaannya. Misalkan dua titik ini diketahui. Nah, kita bisa tahu bahwa kalau garis itu melalui x1 y1, maka persamaannya adalah ini. Nah, sekarang pada permasalahan ini tidak diketahui gradiennya. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah tahu bahwa gradien itu adalah y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Nah, sehingga itu bisa diganti. Jadi kita ganti m-nya ini dengan ini. Nah, sehingga diperoleh bentuk seperti ini, y kurang y1 sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1 kali x kurang x1. Nah, dengan memindah ruas y2 kurang y1 ke ruas kiri, sehingga menjadi ini kita pindah, dibawa per jadinya, sehingga diperolehlah y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1. Jadi x kurang x1 nya itu diperoleh dari sini, jadi dia karena sejajar naik, kemudian per x2 kurang x1. Jadi inilah persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Diingat kembali, y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Nah, ini contoh menentukan persamaan garis. Tentukan persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melalui titik 2,3. Nah, kalian harus ingat, ini ada gradien, ada sebuah titik, sehingga persamaannya adalah y kurang y1 sama dengan m dalam kurung x kurang x1. Nah, y1 nya kita bisa tahu bahwa dia negatif juga, berarti y kurang negatif 3 sama dengan m nya adalah gradien, yaitu 3, x kurang x1 nya adalah 2, sehingga diperoleh y tambah 3 sama dengan ini dengan sifat distributif 3x kurang 6, atau bisa disempurnakan y sama dengan 3x kurang 6 kurang 3, jadi pindah ruas, sehingga diperoleh y sama dengan 3x kurang 9. Atau dalam bentuk lain, ini bisa dijadikan 0 salah satu ruasnya, yaitu 0 sama dengan 3x, nah y nya pindah, kurang y kurang 9. Jadi ada dua bentuk yang memiliki nilai yang sama, tergantung nanti opsian yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah
bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu ini. Nah, jadi kita sudah punya rumus bahwa persamaan garis yang melalui dua buah titik adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, anggap ini adalah titik pertama, ini titik kedua, sehingga diperoleh Y kurang Y1 nya adalah negatif 3 per, nah kita lihat bahwa ini 3 kurang negatif 3, kemudian X nya X kurang X1 nya adalah 2 per X2 nya adalah 5 dikurang 2, sehingga diperoleh Y ditambah 3, jadi ini min ketemu min jadi ya plus, ini 3 kurang min 3 berarti 3 tambah 3 per 6 sama dengan X kurang 2 dibagi 3. Nah, ini bisa dikali silang sehingga diperoleh 3 dalam kurung Y plus 3 sama dengan 6 X min 2. Nah, materi ini ingat kelas 7 ya, yaitu tentang perbandingan ya, sehingga diperoleh 3Y ditambah 9 sama dengan 6X dikurang 12. Nah, persamaan ini bisa disederhanakan dengan cara membagi 3, sehingga diperoleh ini Y ditambah 3 sama dengan 2X kurang 4. Nah, kita sempurnakan lagi sehingga diperoleh Y sama dengan 2X kurang 4 kurang 3, jadi pindah ruas sehingga diperoleh Y sama dengan 2X kurang 7. Atau kalau mau salah satu ruas menjadi 0 sehingga diperoleh 0 sama dengan 2X kurang Y kurang 7 ya. Jadi seperti inilah cara menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa menjawab soal atau menjawab kuis dengan benar dan tepat. Nah, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.